Kabar baik, Timnas Indonesia dapat amunisi baru jelang lawan Vietnam. PT Liga Indonesia baru, rugi 100 miliar rupiah. Kabar baik, Timnas Indonesia dapat amunisi baru jelang lawan Vietnam. Ragnar Oratmangoen dan Tom Hai diproyeksikan bisa segera membela Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani duel penentuan nasib di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong sebelumnya kalah dari Irak 5-1 dan imbang kontra Filipina 1-1. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci sementara grup F. Namun sampai saat ini proses naturalisasi Ragnar dan Hai masih berjalan dan belum selesai. Berkas kedua pemain tersebut saat ini masih tertahan di DPR. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, proses naturalisasi Ragnar dan Tom Hai berjalan sesuai rencana. Namun saat ini kondisi di DPR yang sedang dalam masa reses membuat proses tersebut tertunda. DPR baru akan kembali menjalani sidang pada bulan Maret mendatang. Untuk yang dua lagi yaitu Ragnar Oratmangoen sama Tom Hai, sudah beres di pemerintah. Kita mau majukan ke DPR, mereka reses hari ini sampai bulan Maret. Makanya, kita tidak bisa salahkan siapapun, karena memang jadwalnya begitu. Ucap Arya Sinulinga. Dengan kondisi saat ini, maka PSSI hanya bisa menunggu hingga DPR menjalani sidang kembali. Laga Timnas Indonesia melawan Vietnam sendiri, akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Skuad Garuda butuh kemenangan di dua laga tersebut, guna menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Setelah melawan tim Golden Star, Jordi Amat dan kawan-kawan akan berduel kembali melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Meski tertunda, Arya masih optimis Ragnar dan Tom Hai bisa mendapatkan status WNI secepatnya. Mereka juga diproyeksikan bisa membela skuad Garuda saat melawan Vietnam nanti. Salah satu alasannya, karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih fleksibel. Hal ini berbeda dengan Piala Asia 2023 yang pendaftaran pemainnya maksimal sebulan sebelum turnamen. PT Liga Indonesia baru, rugi 100 miliar rupiah. Direktur Utama PT Liga Indonesia baru atau LIB, Ferry Paulus, mengaku masih belum bisa mengambil keputusan jelang nasib kompetisi Liga 1 2023-2024 apakah tetap sesuai jadwal atau mundur saat Timnas U23 Indonesia bermain di Piala Asia U23 2024. Kata Ferry Paulus, saat ini PT LIB sedang melakukan diskusi dengan PSSI. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. PSSI dan Shin Tae-yong menargetkan Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dengan target tersebut, tentu saja harus didukung oleh Liga 1. Pasalnya pertandingan Piala Asia U23 2024 bersamaan dengan Liga 1 2023-2024 yang masih berjalan. Bahkan pada periode itu sedang masa krusial bagi klub-klub yang mau degradasi atau lanjut ke babak Championship Series. Hakikatnya kompetisi yang baik itu menghasilkan pemain tim nasional yang baik juga. Jadi memang situasi Piala Asia U23 2024 ini agak rumit juga. Kami harus bicarakan ini dengan baik karena kami tidak mau isu ini menjadi liar, kata Ferry Paulus kepada awak media. Ferry Paulus mengakui bahwa PT LIB sudah bertemu dengan PSSI dan sepakat bahwa kebutuhan Timnas U23 Indonesia itu lebih penting dari segalanya. Kata Ferry Paulus, PSSI tentu saja berharap PT LIB bisa mengatur jadwal sebaik mungkin. Banyak obrolan yang dilakukan PSSI dengan PT LIB, salah satunya tentang rencana pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. PT LIB saat ini sedang memetakan siapa saja pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong ke Garuda Muda. Pada posisi itu, kami sudah diskusikan dan kami sudah sampaikan timeline kompetisi itu seperti apa. Karena gini pada periode itu masa-masa krusial di Liga 1 2023-2024. Kalau kompetisi diliburkan, itu tidak mungkin, ucap Ferry Paulus. Lanjut Ferry Paulus, dari PT LIB untuk memundurkan jadwal Liga 1 2023-2024 demi kepentingan Timnas U23 Indonesia bisa saja terjadi. Sebelumnya Liga 1 2023-2024 diharapkan selesai pada Mei 2024.
Namun, PT LIB juga harus melihat bahwa pada Maret 2024 nanti akan ada agenda FIFA Matchday. Tentu saja Liga 1 2023-2024 harus off karena ini agenda resmi FIFA. Artinya di awal Maret sampai pertengahan itu kami off. Jadi ruangnya itu sempit, belum lagi kalau seandainya ada TC atau seperti apa, lanjut Ferry Paulus. Oleh karena itu, PT LIB belum bisa memberikan keputusan terkait nasib Liga 1 2023-2024. Mantan Presiden Persija Jakarta itu mengatakan, bahwa ada konsekuensi yang harus dirasakan klub, apabila Liga 1 2023-2024 diliburkan terlebih dahulu. Konsekuensinya tentu saja masalah finansial. Ini pun berpengaruh kepada selesainya Liga 1 2023-2024 yang tidak akan berakhir pada Mei 2024. Kalau dari PT LIB tidak masalah Liga 1 2023-2024 diliburkan sejenak, bukan karena kami banyak uang. Tapi ada konsekuensi untuk menambah biaya kompetisi setidaknya 1 bulan ke depan. Kalau dari kami tidak seberapa besar tambahan biayanya, paling sekitar 13 miliar rupiah. Sekarang bebannya ada di operasional klub, mulai dari gaji dan sebagainya. Kami sudah membuat simulasi jadi ada kisaran 100 miliar rupiah kalau Liga 1 2023-2024 mundur 1 bulan. Itu pasti pengeluaran klub jauh lebih besar. Poin-poin itu juga sudah kami sampaikan ke klub dan sedang kami analisa bersama. Dan sampai saat ini baru itu saja yang bisa saya jawab, kata Ferry Paulus.